Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden, dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu udah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, ya mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Ya Mauro, kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, tetapi tidak mungkin juga sebagai pelapis untuk Ole di posisi striker. Jairo ini terus masih OTW. Dia tetap diprioritaskan oleh PSSI, dalam hal ini Pak Ketua Umum, juga Patrick Kluivert sudah bertelepon, Dani Lansat juga sudah bertelepon, sudah bicara dengan Jairo, bahkan Jairo sudah mengatakan bahwa dia sangat senang, dia tidak sabar. Dimana kan suratnya ini kita sudah kirim, dan Bapak Presiden sudah membuat surat tembusan ke DPR. Cuman DPR lagi reses, rencana tanggal 13 itu mulai didorong oleh DPR untuk naturalisasi pemain. Proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zelstra, berjalan mulus. Menpora Dito Aryo Tejo mengabarkan berkas naturalisasi Mauro Zelstra dan 3 calon pemain timnas putri Indonesia, Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel, sudah diproses ke Kementerian Hukum. Sebatas informasi, Mauro Zelstra diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23. Sementara 3 pemain lainnya untuk menambah kekuatan timnas putri Indonesia. Mauro sudah diproses di Kemenpora dan sudah dilanjutkan ke Kementerian Hukum, kata Dito. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kalau Mauro Zelstra dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23 proyeksi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Namun, dia menjelaskan Zelstra juga dipersiapkan sebagai pelapis oleh Romeni untuk timnas Indonesia senior. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan pemain berposisi penyerang memang menjadi kebutuhan mendesak untuk timnas Indonesia. Jadi, hadirnya Mauro diharapkan menjadi sebuah solusi atas masalah yang tengah dihadapi skuad Patrick Kluivert. Yang kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita memang di pencetak golnya, karena itu kita harapkan Mauro kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya, tutupnya. Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah hari ini, Kamis. Pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir atau sejak Mei tahun 2006, skuad Garuda menembus peringkat 118 dunia. Titik balik meroketnya ranking FIFA skuad Garuda terjadi pada September tahun 2021. 2 kemenangan atas Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 membuat timnas Indonesia naik 10 posisi dari peringkat 175 ke 165 dunia. Setelah itu, rentetan hasil positif didapat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya finish runner-up Piala AFF 2020, menembus 16 besar Piala Asia 2023, hingga lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian di atas mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Di saat timnas Indonesia naik 5 posisi di ranking FIFA Juli tahun 2025 yang resmi dirilis sore ini, lain halnya dengan rival skuad Garuda dari Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam turun posisi karena hasil negatif di FIFA Matchday Juni tahun 2025. Thailand turun 3 posisi dari peringkat 99 ke 102. Sementara Vietnam dihajar Malaysia 0-3 juga di Matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Efek kalah dari Malaysia tak hanya memperkecil peluang Vietnam lolos Piala Asia 2027. Vietnam juga turun 4 posisi dari peringkat 109 ke 113 dunia. Alhasil, Vietnam hanya unggul 5 anak tangga dari timnas Indonesia. Padahal pada Mei tahun 2021, Vietnam sempat unggul 81 anak tangga dari timnas Indonesia. Saat itu Vietnam berada di peringkat 92 dunia, sedangkan timnas Indonesia terdampar di urutan 173 dunia. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Asisten pelatih Dani Lansat angkat suara mengomentarinya. Riedewald menjadi pemain yang dikaitkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Gelandang berusia 28 tahun itu memang punya darah Nusantara dari sang ibu.
Laporan terakhir menyebut proses naturalisasinya masih diupayakan, dengan dokumennya sudah lengkap. Lansat menyebut Hairori Edewal akan disambut di skuad. Seleksinya berjalan bagus, pemain melakukannya dengan bagus sejauh ini. Tapi tambahan masih dibutuhkan. Pemain yang berada di luar negeri akan menjadi tambahan bagus buat tim. Dia akan disambut, kata Denny Lansat. Terakhir, Indonesia sudah mengamankan Ole Romeni. Penyerang kelahiran Belanda itu sudah disumpah WNI dan siap membela tim Garuda. Laga Timnas Indonesia selanjutnya digelar bulan Oktober mendatang. JIZ DKK akan melakoni laga berat melawan tim-tim kuat lainnya di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.